kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak tepi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kena kasih-Nya kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersama bertemu di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari kami ya Tuhan. Engkau telah memperbolehkan kami untuk bisa beristirahat dengan baik, sehingga di pagi hari ini kami mampu untuk bangun, untuk menikmati berkat anugerah Tuhan, untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Kiranya ya Tuhan, ketika di pagi hari ini kami mau menyempatkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang menyapa kehidupan kami ini dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama hingga dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop Zakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya,
Ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sapaan Injil Kristus bagi setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan terlebih lagi melakukannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita selalu percaya bahwa setiap tindakan ataupun setiap perilaku yang dilakukan oleh orang-orang ataupun diri kita sendiri itu pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Contohnya ketika kita memilih untuk tidak sarapan di pagi hari atau seharian tidak makan, maka badan kita pasti akan terasa lemah, terasa letih, loyo gitu ya. Lalu kemudian ketika kita mau menolong teman, kita akhirnya berkorban sesuatu, kita menjadi merelakan sesuatu, kita menjadi kekurangan. Setiap apapun yang kita lakukan itu pasti membawa konsekuensi bagi kehidupan kita. Entah itu di waktu yang bersamaan, di saat itu juga, ataupun ada efek samping belakangnya. Nah, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang Zakeus, gitu ya. Siapa sih yang tidak mengenal Zakeus? Kisah tentang Zakeus, perjumpaan Zakeus bersama dengan Yesus adalah kisah yang sering kali kita bahas. Dan di sini kita mau bersama-sama untuk mengingat kembali tentang kisah Zakeus. Siapa itu Zakeus? Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah orang yang bekerja di kekaisaran Romawi yang mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Dan tentunya karena pekerjaannya itu, Zakeus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Padahal Zakeus adalah orang Yahudi sendiri. Tetapi dia bekerja kepada kekaisaran Romawi dan memungut cukai bagi kaumnya atau bangsanya. Pemungut cukai itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling buruk gitu ya di kala itu. Karena mereka itu selalu memungut, selalu meminta lebih dari apa yang dimiliki oleh seseorang. Lebih dari kemampuan atau harta miliknya orang-orang Yahudi. Bukan hanya dibenci, tetapi oleh orang Yahudi, pemungut cukai itu disebut sebagai pendosa. Karena ketidakadilan yang dilakukannya dan juga kekejaman yang dilakukannya. Nah, tapi menariknya adalah kisah ini Yesus mau makan bersama dengan orang pendosa itu. Terkhususnya Zakeus gitu ya dalam kisah kita. Dia mau hadir bagi mereka, dia mau datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa ini menjadi muridnya. Tindakan Yesus yang demikianlah, tindakan Yesus yang seperti ini akhirnya memicu banyak pertanyaan, menjadi kontroversial begitu ya. Katanya Yesus datang untuk menegakkan keadilan. Katanya Yesus datang untuk membela yang lemah. Tapi kok ternyata Yesus malah makan bersama-sama dengan orang-orang pendosa ini. Lalu mengapa Yesus itu memilih untuk ikut dalam perjamuan besar dengan para pelaku kejahatan? Bukannya Yesus seharusnya datang untuk membawa keadilan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, respon Yesus di ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 itulah yang menjadi jawaban pasti ketika banyaknya pertanyaan yang muncul akibat dari tindakan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kehadiran Yesus ketika dia ikut dalam perjamuan besar bersama dengan Zakeus, seorang pendosa dalam tanda kutip, dikenal oleh orang-orang Yahudi kala itu bukan berarti Yesus hadir untuk masuk dan menjadi bagian orang-orang yang berdosa. Tetapi malahan Yesus hadir untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, untuk mengajak mereka kembali ke dalam jalan kebenaran.
Yesus tidak hadir sebagai hakim, Yesus tidak hadir sebagai orang yang membela atau memposisikan diri ikut terlibat dalam keberdosaan, tetapi dia hadir untuk mengundang mereka semua, orang-orang yang berdosa, kembali hidup bersama dengan dia. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Yesus ini mengerti isi hati seorang Zakheus. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Zakheus. Orang banyak tidak bisa mengerti. Orang banyak tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Zakheus, tetapi Yesus tahu. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Lukas mencatat respon Zakheus di ayatnya yang ke-8. Ketika Zakheus mengatakan bahwa aku akan mengembalikan semua harta yang aku miliki, bahkan 4 kali lipat kepada orang-orang yang kuperas. Ini adalah isi hati Zakheus. Ini adalah isi hati bahwa Zakheus itu ingin untuk kembali di dalam jalan kebenaran. Namun sayangnya orang-orang tidak mengerti hal itu. Dan orang-orang banyak menjudge, menghakimi bahwa Yesus makan bersama orang berdosa. Padahal Yesus melihat apa yang tersembunyi di dalam hati Zakheus. Dia ingin bertobat. Karena itulah Yesus hadir di dalam perjamuan bersama dengan Zakheus untuk menggandengnya kembali kepada jalan kebenaran. Zakheus menyatakan dia berkomitmen, dia berani untuk meninggalkan segala kenyamanan, meninggalkan harta bendanya, bahkan juga jabatannya sebagai kepala pemungut cukai untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus ini loh tidak memiliki apa-apa. Yesus bahkan ketika bercengkrama dengan Zakheus, Yesus tidak menawarkan harta benda, tidak menawarkan kekuasaan, tidak menawarkan kekayaan atau kenyamanan-kenyamanan lainnya yang sudah pasti dimiliki oleh Zakheus sebagai kepala pemungut cukai. Tidak ada jaminan bahwa mengikut Yesus, hidup Zakheus itu akan lebih makmur, lebih enak begitu ya, lebih terjamin. Gak ada jaminan yang seperti itu. Bukan karena iming-iming jaminan kehidupan duniawi, tetapi karena ada hati yang ingin untuk berpulih, ada hati yang rindu untuk terlepas dari belenggu dosalah yang bisa membebaskan Zakheus dari kehidupannya yang lama. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu hadir di setiap kita, orang-orang yang berdosa, dengan beragam bentuk caranya. Tuhan itu hadir dan melihat isi hati kita yang terdalam, yang mungkin orang lain tidak bisa tahu, yang mungkin bahkan keluarga kita sendiri tidak peka, tapi Yesus itu tahu apa yang menjadi kebenaran hati kita. Ketika kita mau, ketika kita rindu untuk selalu tinggal di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Zakheus yang hatinya ingin dipulihkan, Tuhan itu juga mengerti dan merangkul setiap kita, umatnya. Tuhan kita melihat hati yang ingin kembali sembuh, dan Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita pernah melakukan kesalahan. Dan biarlah sapaan firman Tuhan pada hari ini mampu menguatkan kita untuk kembali menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita pernah terjatuh, walaupun kita pernah berada di dalam pergumulan, di dalam pilihan-pilihan kehidupan yang sulit, tetapi kita mau selalu percaya dan terus berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita akan bersama-sama masuk di dalam syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu ya Tuhan untuk mengenali kedalaman hati kami. Ketika kami mau bersama-sama mengingat betapa cinta kasih Tuhan itu yang memulihkan kehidupan kami dari setiap luka-luka kami, dari setiap keberdosaan kami. Dan kami mau ya Tuhan, kami mau senantiasa untuk memperjuangkan kehidupan kami. Sehingga kami, umat-umat Tuhan, mau untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pergumulannya ya Tuhan. Engkau yang paling tahu apa yang sedang terjadi di dalam bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi pemimpin utama
bangsa dan negara kami. Engkau yang akan menunjukkan jalan-Mu, Engkau yang akan menunjukkan keadilan-Mu, Engkau yang akan menunjukkan hikmat-Mu bagi setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan dan juga kepada setiap masyarakat ya Tuhan, yang terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen yang berada di bawah naungan YP3K ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pendidikan yang terjadi, Engkau yang memberkati setiap proses pengenalan karakter yang semakin dibentuk oleh setiap sekolah-sekolah ini ya Tuhan, sehingga bukan hanya secara akademis saja, tetapi juga secara rohani, anak-anak kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak dan jalan Kristus yang sudah Tuhan sediakan melalui sekolah-sekolah ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan tanah makan di Kaliori ya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang menunjukkan jalan-Mu, Engkau yang menunjukkan berkat dan curahan kasih-Mu melalui setiap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gereja kami selama sepekan ini ya Tuhan. Untuk setiap rangkaian acara, terkhususnya ketika kami mau bersama-sama menghayati apa itu momen Paskah, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, sehingga di dalam setiap kegiatan kami dapat semakin menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan itu sendiri maupun juga dengan sesama kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang sakit, ataupun berada di dalam pemulihan, ataupun juga berada di dalam pergumulan ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap kerinduan bagi setiap saudara kami ini ya Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau yang selalu menunjukkan uluran tangan kasih Tuhan, yang merangkul mereka, yang siap untuk menggandeng setiap saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang tengah berbahagia, baik yang mengalami pertambahan usia ataupun juga kebahagiaan-kebahagiaan lain yang boleh Tuhan titipkan bagi setiap saudara kami rasakan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya setiap saudara kami ini dapat menjaga kebahagiaan itu dan menjadi perpanjangan kasih Kristus untuk juga terus menyatakan dan menghadirkan sukacita dimanapun setiap saudara kami ini berada. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pagi online kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Amin.